Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Selamat pagi. How are you? Bagaimana kabarnya? Kita memasuki pendahuluan terlebih dulu, students. Bahasa Inggris adalah bahasa utama dalam komunikasi antar bangsa dan pergaulan dunia. Makin datarnya dunia dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan pergaulan tidak dapat lagi dibatasi oleh batas-batas negara. Kurikulum 2013 menyadari peran penting bahasa Inggris tersebut. Hai students, masih semangat belajar kan? Alhamdulillah, selalu semangat, selalu ceria ya semuanya. Dengan adanya pandemi COVID-19 bukan menjadi penghalang proses pembelajaran kita, karena kita masih tetap bisa belajar lewat daring atau online, atau istilahnya adalah PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kesempatan kali ini kita akan mempelajari, di sini ini materi kita. The purpose is, tujuan adalah, tujuan pembelajaran kita. Ini materi kelas 9 bab 2, yaitu chapter 2. 1. Bertanya dan menyatakan tujuan melakukan tindakan dan aktivitas. 2. Memahami tentang penggunaan in order to and so that. 3. Menulis kalimat dengan menggunakan in order to and so that. Keempat, meminta dan menunjukkan persetujuan dan ketidaksetujuan. Oke. Yang pertama kita akan bahas purpose and objective. Purpose and objective yang akan kita gunakan pertama kali adalah in order atau menggunakan to or that. The conjunction or prepositional phrase in order is followed by to plus infinitive clause or a that clause. The following that clause is often contrasted with a modal my or my. The prepositional phrase in order is often omitted in informal speech. Nah, penggunaan in order to ini harus ada diikuti to, kemudian to diikuti infinitive, yaitu diikuti kata dasar. Next, example, contoh. She left work early in order to meet her children. Di sini penggunaan in order to harus diikuti dengan infinitive. Infinitifnya di sini adalah meet. Kata dasar yang mempunyai arti meet di sini adalah artinya bertemu. Kita artikan dia meninggalkan pekerjaannya lebih awal agar supaya bertemu dengan anak-anaknya. Next, the second, I am leaving now in order to, I am leaving now in order not to be late. Saya berangkat sekarang agar supaya tidak terlambat. Look, not, ya. Di sini ada not, tidak. I am leaving now in order to not be late. Kenapa ini berbeda? Kalau di sini, padahal benarnya in order not. Kalau di sini, in order to, bukan. Tetapi not diletakkan di depan to. In order not to be late. Yang benar adalah seperti ini. Yang kedua, so that. So that the conjunction so is followed by
that clause which is often contrasted with a model can, will, or might. That in the sentence is often omitted in informal speech. Conjunction so can also be followed by as not true if the following clause is negative one. Catatan dilihat. Do not place comma before so because it change the meaning to show result. Jangan meletakkan koma sebelum kata so. It change karena itu bisa merubah arti dan menunjukkan hasilnya. Look at example. Kita lihat contohnya. I'm saving money so that I can buy a new car. Saya menyimpan uang agar supaya saya dapat membeli mobil baru. Nah, ini penggunaan selanjutnya. Yang ketiga, to mempunyai arti untuk atau kepada. Penggunaan to di sini adalah apabila ada to diikuti dengan verb, yaitu kata kerja. Example, contoh. I'm going to Ireland to visit my family. Saya akan ke Irlandia untuk mengunjungi keluargaku. Nah, di sini ada to. Di mana ada to diikuti dengan verb atau disebut kata kerja. To diikuti visit, kata kerjanya adalah visit. Verbnya di sini adalah visit. Oke. Next. Contoh yang kedua. I am phoned Jenny to invite her for dinner. Nah, lagi to diikuti dengan verb. Verbnya adalah invite. Saya menelpon Jenny untuk mengundangnya makan malam. Not, bukan. I'm phoned Jenny for invite her for dinner. Di sini tidak menggunakan for, tetapi harus menggunakan to. To yang diikuti dengan verb. Kalau for nanti bukan diikuti verb, tapi diikuti verb ing pada selanjutnya ini. Nah, di sini kita lanjutkan dengan for. Yang keempat, for. Apabila ada for, itu diikuti verb ing. Sedangkan kalau to diikuti verb saja. Itu perbedaannya. Example, contohnya. 1. I buy a new mobile phone for contacting my parents. Saya membeli handphone baru untuk menghubungi orang tuaku. Nah, di sini ada for, kemudian diikuti contacting. Contacting ini menunjukkan verb ing. Verbnya adalah contact, kemudian diikuti ing, berubah menjadi verb ing, contacting. Gitu ya, anak-anak paham ya? Mudah sekali. The second, contoh yang kedua, he said. Jangan lupa apabila subjeknya he, maka subnya ini berubah dan belakangnya diikuti as. He saved his money for buying a new car. Dia menyimpan uangnya untuk membeli mobil baru. Di sini ada for, maka harus diikuti dengan verb ing. Verbnya adalah buy, kemudian diikuti dengan ing, buying. Nah, begitu. Kalau to cukup dengan to plus verb, sedangkan for plus verb ing. Oke, kita lanjutkan student. Next, contoh yang ketiga. We come
to the festival for watching the performance of that famous indie band. Ya. Kita datang ke festival untuk menonton pertunjukan yang terkenal India Band, dari band India. Di sini verb diikuti dengan verb in watching. Oke, lanjut. Oke. Sekarang subbab yang kedua, agreement and disagreement. Apa sih itu perbedaannya? Dua kata ini hampir sama. Mari kita ikuti materinya agar kita tahu perbedaan agreement and disagreement. Agreement is a condition when we have the same opinion as other person does, or when we approve or accept something. Agreement itu artinya adalah kondisi atau keadaan kapan kita mempunyai pendapat yang sama dengan orang lain. Nah, intinya kita setuju karena kita sependapat. Nah, itu namanya adalah agreement. Yang kedua adalah disagreement. Disagreement is a condition when we have different opinion or we object other opinions. Disagreement, keadaan atau kondisi kapan kita mempunyai perbedaan pendapat dengan orang lain. Nah, namanya itu adalah disagreement atau disebut tidak setuju. Example, contoh disagreement and agreement. Look at conversation between Susan and Amber. What do you think of my house, Amber? It is beautiful and so today. I think, oh look, you have a big bookshelf here. Susan, yeah, I collect some novels. I like Rich Ricardo's novel. Amber, I like his works too. He has written a lot of great children and young adults novel. Susan, I agree with you. Amber, he also wrote some mysterious writes. I personally don't think they are good works though. Susan, I would not say that. His mysteries are not as good as his fantasies, indeed, but they are pretty good readings too. Amber, well, perhaps I'm only not a fan of mystery. Nah, di sini contoh percakapan Susan and Amber tentang agreement and disagreement. Susan, di sini ada pernyataan I agree with you. Nah, saya setuju denganmu. Berarti di sini menunjukkan agreement. Oke, student. Cukup materi hari ini ya tentang the purpose is. Jangan lupa di rumah dipelajari lebih lanjut agar kamu lebih tahu materi ini dengan jelas. Oke, student, semoga bermanfaat. I think for that's all. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.